Punya lovers, bisakah kita kaya dengan Fi Network? Tentu jawabannya bisa. Karena dari pengalaman-pengalaman airdrop ya, mining-mining menggunakan handphone, project-project yang berkembang, kemudian mainnet, kemudian sukses berada di exchanger, itu banyak sekali penggiat-penggiat dari airdrop atau penambang-penambang dari koin ataupun token tersebut itu kaya dari situ. Tapi memang ketika kita melihat ya dari pengalaman-pengalaman tadi, orang-orang yang punya komunitas besar biasanya itu peluangnya lebih besar sukses di airdrop tadi. Ketika dia punya jaringan begitu banyak, maka tentu biasanya koin ataupun token yang ia dapatkan itu lebih banyak. Ia mendapatkan mayoritas daripada orang-orang yang melakukan penambangan dari airdrop tadi, koin-koin gratis tadi itu secara mandiri, tidak melibatkan sebuah komunitas yang besar ataupun sebuah jaringan. Kembali ketika menjawab apakah untuk Pi juga demikian, tentu saja demikian. Tentu bisa Pi ini membawa kekayaan bagi orang-orang yang melakukan penambangan ataupun penggarap dari airdrop tersebut. Jadi termasuk saya, kemudian ada tim, ada orang-orang terdekat kita itu selalu itu klik petir. Kenapa? Karena tetap kita anjurkan sesuatu yang gratisan, yang tentu itu memiliki sebuah peluang, kenapa kita tidak masuk? Itu sebuah peluang yang tentu di mana menjadi kesempatan yang jangan sampai dilewatkan. Akan tetapi kita juga harus berpikir secara realistis. Ya, jangan sampai di luar batas, di luar nalar. Bagaimana kita bisa lihat ini berbagai info-info yang beredar ketika open minute harga Pi itu sekian. Bahkan itu ketika kita hitung-hitung ya secara logis ya, ya apakah perhitungan ini itu bisa diterima atau tidak, tetapi kita akan menggunakan sesuatu perhitungan yang standar misalnya. Nah, kita hitung-hitung ya harga itu yang misalnya dikorelasikan dengan harga-harga yang ada di media sosial yang diprediksi begitu tingginya, maka sebenarnya dengan pasokan 100 miliar Pi tadi itu tidak logis, tidak logis. Apakah itu bisa tercapai? Bisa saja. Akan tetapi ketika dihitung tidak logis, ya kita katakan sejujurnya itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi bisakah terjadi? Ya bisa saja. Kemungkinan-kemungkinan itu ada. Makanya jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak melakukan penambangan Pi. Jadi kita anjurkan untuk bisa menambang Pi, bahkan bisa merekrut berbagai orang untuk bisa lebih memperbanyak ya hasil dari mining Pi yang kita peroleh. Nah, akan tetapi itu tadi jangan juga kita melampaui batas. Ini menjadi catatan. Jadi kita juga harus mengerti ini sebuah project, ya project bisnis, walaupun kita menganggap ini gratisan. Ingat bahwa semua bisnis itu adalah untung rugi. Ini adalah pola sederhananya. Jadi ketika kita berbicara sebuah bisnis, kita berbicara untung dan rugi. Walaupun kita untung, kita menganggap ini sebuah yang gratisan yang kita bisa dapatkan, aku untung, saya untung, bisa jual peer to peer misal walaupun harga murah, saya untung. Nah, ingat, kita jangan sampai terjebak ya di dalam skema tersebut yang seolah-olah ini bisa mengubah pemikiran kita itu sehingga keluar dari jalurnya. Jadi kita terus berangan-angan sesuatu yang sebenarnya itu udah di luar batas. Maksudnya di situ. Jadi kita menganjurkan untuk berkontribusi di V-Network, tetapi kita juga harus sesuai dengan koridor ya, pemikiran, kesadaran yang ada pada diri kita terhadap suatu bisnis. Nah, misalnya contoh, kenapa kita katakan ada yang rugi misalnya? Nah, misalnya kita biasa ya dalam dunia bisnis itu flexing, itu
paham lah bagaimana cara-cara flexing tadi. Karena misalnya hari ini ada mengatakan, saya sudah beli motor dengan harga 0, sekian pi. Saya sendiri punya pi, kawan saya punya pi, komunitas saya punya pi, tapi mereka bingung juga ini sebenarnya betul-betul ada nyata atau tidak. Mereka juga inginlah kebagian bisa menjual pi-nya itu dapat motor. Jadi bagi teman-teman penyu lovers yang ada link showroom ataupun apapun itu produk-produk yang mewah lah kita katakan bisa terima pi, silakan disebarluaskan kepada teman-teman yang lain sehingga bisa menikmati hal tersebut juga. Nah, kita akan mengarah kepada kita untung nih, kita penambang untung. Kita akan mengarah kepada orang-orang yang akan dirugikan. Ketika orang-orang terkena dengan efek dari flexing tadi, apa yang terjadi? Misalnya contohnya. Contoh saya ini punya showroom nih, saya punya showroom. Kemudian ada pembawa, promotor, bukan promotor ya, pionir, ataupun apalah yang dia dianggap leader besarnya PI. Dia mengatakan kepada saya, ini komunitas besar, iya betul. Ketika dilihat di Play Store, berbagai komunitas kegiatannya, betul, ini komunitas besar. Nah, ini pondornya seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Nah, harganya ke depan, ini akan seperti ini, harganya fantastis, luar biasa. Jadi kalau showroom Anda menerima, showroom saya maksudnya, menerima pi dengan pembayaran yang hari ini masih murah misalnya, Anda terima saja. Jadi orang-orang itu bisa membeli kendaraan yang ada di showroom Anda itu dengan pi. Karena tadi saya sudah tercekokin atau sudah masuklah flashing-flashing ataupun imajinasi-imajinasi yang mungkin tergambarkan oleh saya akan luar biasa ini ke depan, saya akan terima. Oke, saya setuju. Nah, ini yang akan berakibat kemungkinan itu akan mengalami kerugian. Kalau misalnya orang-orang seperti ini, oke saya setuju. Kemudian dia dapat pi. Lalu pada akhirnya ya, ternyata harga pi tidak sesuai dengan harapan. Apa yang terjadi? Tentu dia rugi dong. Dia sudah memberikan kendaraannya dengan harga yang mungkin itu sudah dipatokkan lah oleh komunitas besar tadi, oleh leader-leadernya, harga sekian. Kita terima. Nah, di situ sebenarnya, karena kita kan, ini kan kita berlogika, kita punya koin gratis. Siapa sih yang penerimanya? Siapa sih yang mau menerima itu? Apa sih alasan kenapa dia mau terima itu? Underline kekuatan dari pi itu apa gitu. Nah, itu yang harus secara logika itu tergambarkan. Kalau misalnya ditanya, apakah pi punya nilai? Tentu. Kenapa? Pi itu dia punya komunitas. Fundamental sebuah kripto itu dibangun dari komunitas. Ketika sebuah kripto punya komunitas besar, maka dia pasti bernilai. Akan tetapi nilainya juga ya sesuai logika lah. Salam penyu lovers.